Hai, welcome to Artocles. Apa kabar nih kamu semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan segar supaya bisa masuk ke tahun 2023 yang sudah di depan mata. Saatnya menikmati kasus kriminal nyata yang disajikan oleh kontributor kami yang berada di beberapa negara, terkhusus Asia Tenggara. Sekarang kita ke Myanmar dan balik ke tahun 2019 dulu ya. Buat kamu yang selama ini merasa kehilangan sama YouTuber kriminal wanita cantik Tracy Tania, dia muncul dengan channel baru, tetap nama yang sama, tapi nggak kalah seru dari sebelumnya. Masih dengan pembahasan true crime yang bikin greget dan penyajian super mantap, bakal bikin kamu ketagihan buat nyimak semua kisah-kisah di channel ini. Orang yang sama, namun kasusnya lebih mendebarkan. Saya kasih nih link terbaru Tracy Tania, atau yang belum kenal sebelumnya, boleh nikmati berita kriminal dari YouTuber manis yang satu ini. Link ada di bawah, tinggal klik biar gampang nontoninnya. Hari ini kita kenalan dengan seorang wanita cantik yang lahir pada tahun 1993 dari kota Bago, negara Myanmar. Namanya adalah Maiza Lin Aung. Lulus sekolah langsung pindah ke kota Yangon untuk kerja pabrik. Kemudian berkenalan dengan seorang pria bernama Ian Dau yang punya toko pakaian di Myanmar Plaza. Lelaki ini merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Ayahnya bernama Tun Nyo Dau yang merupakan staf pemerintah daerah Yangon, sudah duda dan sangat dihormati di wilayahnya. Namun Ian bukanlah anak manja. Abangnya udah pindah ke Mandalay bersama anak istri. Dengan uang hasil tabungannya sendiri, lelaki tersebut mengajak nikah sang pujaan hati pada tahun 2014 saat usianya 24 dan Maiza 21 tahun. Karena ingin mandiri, kemudian Ian memutuskan menyewa rumah bersama istrinya dengan tetap berjualan pakaian. Walau sang ayah terus menyuruh buat tinggal bareng namun ditolak. Soalnya Pak Tunyo cuma seorang diri, ditemani supir dan juga asisten bernama Win Lai. Pada tahun 2015, Maiza melahirkan anak pertama. Setahun kemudian, sang ayah mertua pun menikah lagi dengan bawahannya di kantor yang bernama Tamar Tiha. Tentu Pak Tunyo merasa senang dengan kehadiran beberapa orang lagi dalam keluarganya. Namun sayang sang putra Ian harus pergi selamanya karena kecelakaan mobil di bulan Agustus 2018. Saat itu Maiza sedang mengandung 6 bulan. Kondisi ini sangat membuat wanita tersebut lemah tak berdaya. Makanya kemudian kedua mertua menyuruh Maiza untuk tinggal di rumah besar mereka supaya ada yang jagain. Maulah perempuan tersebut pindah dan menetap di kediaman Pak Tunyo bersama putra pertamanya. Sampai pada bulan November 2018, akhirnya lahirlah sang putri yang merupakan anak kedua Maiza di sana. Kebahagiaan Pak Tunyo terasa lengkap sebab kini dua cucunya tinggal bersama dia. Apalagi sang istri juga nggak hamil-hamil. Jadi anak-anak Maiza yang menjadi penghibur dikala dirinya lelah karena kerja seharian. Tamar pun selalu berbaur dengan bocah-bocah tersebut bersama menantunya menemani anak-anak itu dalam segala kegiatan. Setelah tahun baru 2019, nampaknya Maiza mulai boring dengan kegiatannya di rumah aja jaga anak. Dia mikir toko bajunya udah lama tutup sejak kepergian sang suami. Sayang banget barang-barang yang ada padahal dulu laku keras. Makanya minta izin kemudian pada mertuanya untuk bisa kembali berjualan di sana. Dulu mendiang suaminya berpesan agar usaha itu selalu dijalankan. Ian membuka toko tersebut dari nol, bermodalkan tabungannya sendiri. Itulah yang akan diteruskan oleh Maiza. Awalnya Pak Tunyo keberatan sebab cucu-cucunya masih kecil, apalagi si bungsu juga kan baru usia beberapa bulan. Namun sang menantu memaksa terus, akhirnya dikabulkan per bulan Februari 2019 saat anak keduanya berusia 6 bulan. Akhirnya, ibu Tamar yang menjagai kedua cucu di rumah. Namun nampaknya sang mertua kecapean juga ngurus dua anak-anaknya Maiza.
Mereka pun mencari seorang babysitter melalui tetangga dan berhasil mempekerjakan seorang wanita berusia 24 tahun bernama Gigi yang sebelumnya udah punya pengalaman 2 tahun dalam menjagai anak kecil. Dirinya memang sangat handal menangani cucu-cucu Pak Tunyo, sampai kemudian ibu mertua pun memutuskan untuk ikut dengan Maiza saja di Myanmar Plaza buat menjagai toko. Ternyata wanita berusia 44 tahun tersebut dulunya punya background kerja berjualan baju di kota Sagaing. Hari demi hari nampaknya Gigi sangat menikmati pekerjaannya sebagai babysitter. Sang supir Winlay juga sehabis nganter Pak Tunjo ke kantor, entar balik dulu ke rumah ngebantu jagain bocah-bocah itu. Sore hari baru jemput majikan. Lagi pula bosnya tersebut bukan tipe yang manja, masih mau naik taksi atau bus jika pulangnya belum terlalu malam. Bahkan seringnya nebeng sama rekan sekantor yang rumahnya searah. Pak Tunyo seringkan memberi penyuluhan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan daerah. Nah setelah itu, ada aja yang nawarin buat nganter pulang. Soalnya dia memang terkenal sangat humble dan disukai semua kalangan. Hampir nggak punya celah di mata mereka, menjadi tauladan serta digadang-gadang cocok untuk jadi wali kota. Namun tetap saja lelaki tersebut low profile dan tidak pernah terlalu rakus dengan jabatan, yang penting bisa menolong sesama. Sampai akhir Maret 2019, Tamar mulai merasakan perbedaan sikap dari suaminya, lebih dingin dan cuek, bisa jadi karena kecapean dan sering pulang telat. Tapi sama juga sih, sang istri bersama menantunya balik dari toko baju selalu di atas jam 7 malam, sama-sama lelah. Jadi pas ketemu di rumah juga cuma makan sambil ngobrol bentar dan langsung tidur. Besoknya udah pada bangun cepat untuk kembali kerja. Namun yang berbeda adalah sikap lain. Biasanya di kasur sambil tidur mau dipeluk, sekarang kayak nolak. Biasanya rajin nelpon siang hari untuk sekedar nanya kabar, sekarang gak pernah lagi. Biasanya weekend selalu ngajak jalan, sekarang malah tidur seharian di rumah tanpa mau ngobrol apa-apa. Tamar sempat curhat pada menantunya, namun Maiza hanya menenangkan dan bilang bahwa mungkin cuma kelelahan aja. Usia udah 52, jadi ya butuh istirahat banyak. Awal April ternyata Maiza jadi sering ya ninggalin Tamar di toko baju sendirian dengan alasan anaknya lagi cengeng. Si bungsu yang berusia 8 bulan sering sakit dan ini membuat wanita itu lebih konsentrasi untuk ngerawat sang bayi. Sebenarnya dia udah nyuruh ibu mertuanya buat tutup toko aja, takutnya capek dan kerepotan kalau sendirian dagangnya. Namun Tamar bilang biarin aja, dia tetap jualan. Nggak terlalu banyak pelanggan, jadi ya nggak bakal sibuk banget. Di rumah bosen, toh yang jagain cucu kan udah ada Maiza dan babysitter. Jadi biarlah dirinya tetap di toko sambil ngisi waktu luang. Pada hari Minggu 14 April 2019, ternyata Tamar bingung saat mengetahui Winlay sudah tidak kerja lagi sama mereka. Pantesan aja udah beberapa hari nggak kelihatan, tapi kok nggak pamit. Namun menurut suaminya, supir tersebut ada urusan mendadak, makanya langsung cabut tanpa izin pada siapapun, kecuali ke Pak Tunjo. Anaknya kena musibah di kampung katanya. Sampai pada hari Selasa 16 April 2019 sepulang dari toko sekitar jam 7.30 malam, Tamar kaget saat mengetahui rumahnya sudah ramai orang dan polisi. Nggak tahu apa yang terjadi dan cuma bertanya-tanya. Sampai tetangga memperkenalkan dirinya pada pihak petugas dan mereka ngasih tahu tentang sebuah kejadian yang mengagetkan, bahwa sang babysitter Gigi berada di rumah sakit umum Parami namun nyawanya tak tertolong. Dia diserang dengan menggunakan sebuah pisau dan yang lebih mencengangkan lagi bahwa sang supir Winlay ditahan sementara karena dia anggap sebagai pihak yang telah melakukan ini. Sekarang, suaminya Tunyo, menantunya Maiza, dan 2 cucu telah diamankan pihak berwajib untuk memberi kesaksian. Tentu awalnya Winlay hanya sanggup menutup mulut atas perbuatannya. Berdasarkan CCTV komplek perumahan, dirinya terlihat membawa tubuh Gigi ke Taman Danau Inya dan mengira gadis itu sudah tak bernyawa, namun ternyata masih hidup dan minta tolong pada pejalan kaki, serta sempat menceritakan pada pihak berwajib mengenai siapa yang menyakitinya. Namun kemudian karena kondisi yang terlalu parah,
akhirnya gadis tersebut harus pergi juga untuk selamanya. Ini yang membuat pihak berwajib kemudian menangkap Winlay, namun belum jelas motif dan tujuannya apa. Menurut Maiza, Tunyo, dan Ibu Tamar, nggak pernah ada perselisihan di antara mereka berdua, nggak pernah ribut ataupun berantem karena suatu hal. Namun majikannya tersebut kemudian memberi ide bahwa bisa aja ada hubungan diam-diam di antara keduanya yang berakhir tidak baik. Kan si Winlay udah punya istri, mungkin ketahuan atau supirnya itu nggak mau tanggung jawab sesuatu yang bikin keadaan memburuk. Makanya melenyapkan gigi adalah jalan yang dipilih biar aman. Soalnya kan kemarin Winlay sempat menghilang beberapa hari sebelum kejadian. Selama sebulan penyelidikan nampaknya nggak ada kemajuan dan jaksa menuntut hukuman yang berat pada lelaki tersebut. Sampai kemudian Winlay pun mengaku pada pengacaranya tentang kejadian yang sebenarnya. Semua terkaget dan justru tidak menyangka dengan apa yang terjadi. Sang pengacara Kiao Mio-tu mengatakan bahwa perbuatan supir tersebut adalah berdasarkan suruhan majikannya, Pak Tunyo, yang meminta untuk menghabisi nyawa Gigi. Sang babysitter tanpa sengaja masuk ke kamar Maiza pada sore hari dan memergoki wanita tersebut lagi mantap-mantap dengan mertuanya. Padahal harusnya Gigi sedang berada di taman kota bersama cucu tertua karena ada superhero show. Winlay sedang disuruh mengantar dokumen keluar kota. Ternyata si cucu minta pulang lebih cepat karena terluka akibat jatuh. Kedapatanlah kejadian di kamar itu yang membuat majikan marah. Gigi masuk ke rumah pakai kunci cadangan tanpa mengetuk. Pak Tunyo ketakutan si babysitter yang suka nongkrong di rumah tetangga tersebut cerita tentang kejadian ini dan merusak nama baik bapak majikan. Inilah yang direncanakan Tunyo untuk memulangkan Gigi ke kampungnya. Namun, image pria terhormat yang selama ini melekat pada lelaki itu bisa hilang jika babysitter tersebut cerita pada siapapun. Gak bisa dipecat, harus tetap di rumah terus. Gelagat Gigi dianggap meresahkan oleh Maiza dan mertuanya, seperti bisik-bisik pada Ibu Tamar, teleponan dengan suara pelan yang mencurigakan, dan ngegibah ke rumah tetangga yang intinya bikin hati Tunyo dan menantunya nggak tenang. Makanya mulai merencanakan untuk menghabisi gadis tersebut. Nggak ingin mengotori tangannya, disuruhlah Winlay yang terkenal sangat setia dan memberi upah 20 juta kyat atau sekitar 140 juta rupiah, serta berjanji si supir tidak akan dipenjara sebab Pak Tunyo punya banyak kenalan di kepolisian. Namun nampaknya si majikan nggak berhasil mengeluarkan Winlay dari sana seperti yang dijanjikan sampai sebulan lebih. Makanya supir tersebut terpaksa buka mulut mengenai kejadian sesungguhnya. Pada persidangannya sejak November 2019, Winlay mengaku menyerang Gigi dengan menggunakan pisau saat gadis tersebut sedang mandi. Majikannya nunggu di bawah untuk berjaga-jaga siapa tahu Ibu Tamar tiba-tiba muncul. Rencananya mereka akan menyingkirkan tubuh babysitter tengah malam nanti. Namun takut ketahuan istri Pak Tunyo. Semua berubah cepat dan malah sebelum maghrib udah disuruh bawa ke Taman Inya. Yang mereka nggak sadar juga bahwa kala itu Gigi belum total pergi untuk selamanya. Makanya sempat bilang siapa yang melakukannya pada pihak kepolisian. Semua kesaksian Winlay diperkuat dengan isi chat antara dirinya dengan sang majikan tentang tanggal eksekusi, alat yang digunakan, wilayah pembuangan, sampai terakhir apakah kerjaan udah beres atau belum, serta bukti transfer uang pembayaran atas pekerjaan tersebut. Meski selalu menolak semua tuduhan itu, namun jaksa tetap berhasil menyeret pria berusia 52 tahun tersebut menjadi salah satu tersangkanya. Sampai pada hasil keputusan di Pengadilan Tinggi Wilayah Yangon, Senin 2 Desember 2019, hakim menyatakan bahwa Pak Tunyo dan supirnya Winlay sama-sama bersalah untuk melenyapkan nyawa Gigi dan konspirasinya. Keduanya menerima hukuman penjara seumur hidup, tanpa boleh bebas sampai masa tahanannya habis. Sementara Maiza juga diduga mengetahui kejadian ini karena dia berada di sana saat sang babysitter diserang dalam kamar namun pura-pura nggak tahu. Wanita berusia 26 tahun tersebut juga terkena hukuman penjara 15 tahun dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 10 tahun kurungan. Dia juga nggak mau cerita mengenai hubungannya selama ini dengan sang ayah mertua.
Anak-anaknya kemudian diasuh oleh abang iparnya yang ada di Mandalay. Sementara Tamar akhirnya tinggal sendirian di rumah suaminya, berjualan baju di toko milik menantunya, dan tetap setia menanti Tunyo tanpa mau menikah lagi, meski cukup sakit hati atas perbuatan sang suami dengan menantunya Maiza. Bagaimana menurut kamu? Apakah seharusnya Ibu Tamar rajin di rumah juga supaya ngejagain suaminya nggak macem-macem dengan sang menantu? Atau memang sejak dulu sudah ada hubungan antara Pak Tunyo dengan Maiza? Karena sampai sekarang keduanya tetap tutup mulut mengenai romantika tersembunyi mereka. Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.